adanya pandemi ini, saudara-saudara, Tuhan punya maksud dan tujuan kepada umat manusia. Tuhan punya maksud dan tujuan untuk makhluk ciptaannya. Karena pandemi ini bukan dirasakan hanya anak-anak Tuhan saja yang merasakan, tetapi seluruh ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan. Artinya di sini ada maksud dan tujuan. Coba kita buka di Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Yeremia pasal 1 di Perjanjian Lama. Yeremia pasal 1 ayat 5. Kalau sudah dapat katakan amin ya. Yeremia pasal 1 ayat 5, apakah sudah dapat? Amin. Amin. Ya. Ya, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita membaca bersama-sama. Jadi yang tidak bawa HP, yang bisa mendengarkan saja. Yeremia pasal 1 ayat 5 menyatakan 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, ini perkataan Allah kepada Yeremia. Ya, kita tahu Nabi Yeremia adalah nabi besar ya. Nabi Yeremia yang dipakai oleh Tuhan. Nah, Yeremia ini juga dipakai dengan maksud dan tujuan. Jadi dikatakan di sini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, apa bedanya Yeremia dengan kita? Ya, jelas bedanya. Iya, Yeremia kan nabi. Kita kan bukan nabi. Tetapi apa persamaan Yeremia dengan kita? Persamaannya adalah sama-sama manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Apakah perkataan ini berlaku hanya untuk Yeremia saja? Tidak. Walaupun konteksnya ini berbicara tentang Yeremia. Karena Allah mempunyai maksud dan tujuan kepada Yeremia. Nah, ini ketika Allah mengatakan begini kepada Yeremia, apakah Yeremia sudah lahir atau belum? Sudah dah. Gimana kalau belum? Ya, sudah. Kenapa Allah mengatakan itu kepada Yeremia? Karena Yeremia merasa bahwa lebih baik Allah pakai yang lain saja deh, jangan saya. Menolak. Makanya Allah katakan kepada Yeremia, Yeremia, sebelum kamu lahir, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Terus sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau, bahkan menetapkan engkau. Nah, saudara-saudaraku, apa yang dialami oleh Nabi Yeremia sama juga dengan kita. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah saudara tahu atau orang tua kalian tahu kalau nantinya jadi perawat seperti ini? Nah, seperti Kak Meme jadi bidan. Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah. Bayangkan saja, sebelum kita dibentuk, nah kalau secara realita ya, manusia itu ada dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan, iya kan? Nah, makanya
hendaknya akan lahir menjadi manusia. Tetapi sesungguhnya itu semua karena perbuatan Allah kepada manusia. Nah, artinya kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Allah karena Allah mempunyai kuasa di dalam kehidupan manusia. Karena Allah adalah sumber hidup manusia. Walaupun segala sesuatu dilakukan dalam proses, tapi kita harus tahu bahwa di dalamnya ada campur tangan Allah sehingga semuanya akan jadi dan baik adanya. Nah, saudara-saudara, terkadang di dalam kehidupan kita, ya ini saya mau berbicara dalam konteks gereja, ya. Saya mau berbicara dulu dalam konteks gereja. Kita kan masing-masing di gereja kita itu kita mempunyai aktivitas, ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja. Nah, terkadang ketika kita dipilih, kita ditunjuk menjadi ini, kita menolak. Ya, sebenarnya masuk di akal. Oh iya, gimana lah saya mau menjadi pengurus ini. Kalau saya pun kerja saya sampai segini. Jam sekian saya harus pulang. Jam berapa lagi harus saya ini. Belum lagi kalau di dalam kegiatan-kegiatan gereja itu harus ada pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Bagaimana saya harus mengatur dengan jadwal pekerjaan saya. Begitu ya. Itu sudah pasti. Nah, saudara-saudara, kita terlalu ego sekali kalau mau mengatakan udahlah, ya kan kau sudah dipilih Tuhan, ya kan, kau kan sudah dipilih Tuhan untuk lakukan. Memang enak saja orang mengatakan seperti itu, tetapi yang merasakan itu kan kita, begitu ya. Kita yang merasakan, bagaimana saya mau menjadi pengurus gereja, saya saja sibuk. Nah, inilah yang menjadi tantangan di dalam kehidupan manusia. Contoh, kita dikasih waktu oleh Tuhan berapa jam? 24 jam kita bagi 3. 8 kali 3 berapa? 4. 8 jam pertama kita pakai untuk bekerja. 8 jam kedua kita pakai untuk tidur. Ya. 8 jam ketiga kita pakai untuk apa? Dan lain-lain sebagainya. Benar kan? Dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jam waktu kita pakai untuk Tuhan? Saya tidak minta saudara jawab. Jawab sendiri. Itu. Saya bukan Ibu bukan maksudnya mau mengatakan bagaimana ya, cuman itu kalau kita menyadari itu, ya kan? Bagi orang yang sibuk mengatakan Tuhan 24 jam itu kurang kalau bisa ditambah lagi. Saudara, ini yang membuat terkadang hubungan manusia dengan Allah itu jauh. Manusianya yang jauh, bukan Allahnya. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu masalah, baru deh kita datang sama Tuhan. Padahal waktu yang 24 jam itu kita tidak bisa sisihkan sedikit untuk Tuhan. Makanya ketika kita mendengar lagu-lagu pujian, lagu-lagu gereja lah ya, lagu-lagu rohani,
kita harus benar-benar lagu itu kita memaknai gitu loh. Kita memaknai lagu itu. Nah, contohnya, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kalau kita memaknai, sekarang menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita bahagia berkumpul dengan saudara seiman? Pasti, ya kan? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita kan tidak memandang. Ya kan? Sana kau kulitmu putih, kau di sana. Kau kulitmu hitam di sini. Tidak ada begitu. Nah, artinya lagu ini kita benar-benar memaknai isi lagu itu, karena lagu itu adalah firman Tuhan. Lagu berikutnya. Lebih baik. Pernah dengar lagu itu? Ada yang pernah dengar? Satu hari di pelataranmu. Ayo saya tanya, satu hari berapa jam? Ya, pokoknya itulah. Dengar lagi. Lebih baik satu hari berapa jam? 24. Bayangkan, di pelataranmu. Wah, di depan pelataran tuh, mau di gereja kan, di rumah satu hari di depan tuh. Daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, coba memaknai lagu itu. Adakah kalian satu hari di hadapan Tuhan? Di pelatarannya Tuhan? Apakah kalian satu hari di gereja? Giliran doa sapaan karena doanya terlalu lama tidur. Gak tahu amin. Orang amin. Masih tutup mata. Dengar khotbah lama. Buka HP. Makanya ibu ngomong sama Tuhan, gimana ya bagusnya kita tuh di gereja HP itu kita aja lah, kita pokoknya orang mau masuk gereja kumpul aja HP-nya, nanti kalau mau pulang baru masing-masing ambil HP-nya. Karena apa? Begitu duduk dengar khotbah, kalau khotbahnya kira-kira memang mesti enak didengar, mungkin masih bisa dipandangi wajah pendetanya kan. Tapi kalau sudah khotbahnya muter-muter, mungkin bilang aduh gak usah lihat HP, lihat chat yang masuk. Begitu juga doa sapaan kan, doanya muter-muter, akhirnya apa? Benar loh. Tapi Tuhan ampuni saya pernah begitu. Doa bukan saya pernah melihat itu, tapi dia sudah tua sih memang orang. Untung saja gilernya enggak keluar. Iya benar, ini benar loh, ini kesaksian benar. Begitu sih. Nggak sangka juga kan, buka bapak itu. Nah, maksudnya begini, saudara-saudara. Itu tadi, ketika kita mau memilih lagu, pilihlah lagu yang benar-benar masuk di akal. Makanya setiap gereja-gereja itu liturginya ketika mereka memilih lagu, mereka pilih-pilih lagunya yang memang benar-benar sesuai dengan firman. Nah, jadi supaya bisa dimaknai lagu itu, tidak sembarang, ya kan? Nah, jadi itu. Nah, kembali lagi bahwa di dalam kehidupan kita, ya, kita sudah dikenal, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Masing-masing kita kan tidak tahu nih, kita mau jadi seperti apa, anak kita mau jadi seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan mau kepada kita harus selalu berhubungan intens dengan Tuhan. Karena doa itu adalah nafas hidup. Semakin kita berhubungan intens dengan Tuhan, boleh saudara-saudara coba, kita akan diberi kepekaan sama Tuhan.
Makanya kalau saya mengajar mahasiswa atau murid ya, saya kan mengajar SMP juga. Saya bilang, anak-anak pagi-pagi ya, kalau bangun, apa yang kalian kerjakan? Bangun bu, mandi, apa ini kalau anak SMP ya. Kalau anak-anak mahasiswa ditanya, setiap pagi kalian bangun apa ya? Apa yang kalian lakukan? Ya biasalah bu, ya apa mandi, apa gosok gigi, gitu. Hampir kurang lebih beda-beda tipis saja dengan anak SMP. Tapi tidak ada yang mengatakan bangun itu duduk berdoa. Tidak ada yang mau. Mungkin ada yang mau ngomong tapi diam-diam gitu kan. Nanti dikatakan, sorohani lo katanya kan. Apalagi mahasiswa kan. Nah, tapi kalau misalnya ada yang begitu pasti jawabnya cie. Kan gitu tuh. Nah, jadi diam-diam. Padahal yang diam itu sebenarnya itu yang benar karena dia mau ngomongkan itu. Tapi karena dia tidak omongkan, makanya kita beranggapan bahwa oh memang semuanya begitu, padahal dia tidak seperti itu gitu loh. Jadi ibu selalu mengatakan bukan berarti ibu bilang berdoa itu harus malam. Ada yang bilang kalau kamu berdoa jam 12 malam baru didengar doamu sama Tuhan. Ada begitu kan? Tapi itu terserah. Tuhan itu kan dikatakan Tuhan itu berada tidak jauh dari kita. Malah dikatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Berarti artinya kan Tuhan itu dekat dengan kita. Ketika kita berhadapan dengan situasi, pasti ketika kita berdoa kita sebut saja Tuhan Yesus. Itu Tuhan senang sekali. Ingat loh, iblis itu paling takut. Dengar nama Yesus saja dia sudah takut. Dan ini ibu pernah lakukan. Nah di dunia ini di dunia ini kan tempatnya roh-roh jahat kan. Kita ingat bahwa firman Tuhan katakan kita tidak lagi berperang atau menghadapi darah dan daging, tetapi kita berhadapan dengan roh-roh jahat, kuasa-kuasa, penghuni-penghuni yang ada di dunia ini. Siapa itu penghuni? Yaitu roh-roh. Kita harus ingat bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang pertama dibuang di bumi itu siapa? Iblis. Makanya iblis itu berkuasa di dunia. Salah satunya Nabi Ayub. Tahu ya Nabi Ayub semua? Nabi Ayub itu dia adalah nabi yang taat sama Allah sampai dia badannya terakhir, anaknya mati. Tinggal istrinya bilang, kutukilah Allahmu. Langsung Nabi Ayub jengkel, pergi kau wanita gila. Dia tetap berfokus kepada Allah. Ya kan? Sampai dia menggaruk-garuk badannya pakai beling, ya. Tetap dia mengutamakan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Ketika Ayub berdoa kepada Tuhan, Tuhan menggantikan semuanya itu. Begitu juga kita, saudara-saudara. Ketika kita mendapat masalah yang sesulit apapun, ketika kita datang berdoa, bersujud, sungguh-sungguh kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Dan itu bisa saudara-saudara lakukan. Dan ingat, ketika kita berdoa, jangan ada sedikit pun ada keraguan di dalam doa kita. Kita percaya bahwa doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Makanya orang Kristen itu yang biasa kalau dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan itu biasanya ya, mudah-mudahan, ya, moga-moga, ya, mudah-mudahan. Kalau tetangga kita sebelah bilang apa? Insya Allah. Tapi sejujurnya saudara-saudara, doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu adalah doa yang pasti didengar oleh Tuhan. Kehidupan orang Kristen kan bukan mudah-mudahan, tetapi pasti.
itu dilihat dari apa? Keteladanan Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan itu iya dan amin. Ya kan? Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu iya dan amin. Kehidupan orang Kristen itu pasti. Nah, kalau ada pertanyaan begini, Philip, Philip, kamu pasti masuk surga atau masuk neraka, Philip? Pengennya. Oh, jangan jawab. Ingat, jangan ada keraguan-raguan dalam dirimu, Philip. Sekali lagi pertanyaan, Philip. Philip, kamu pasti masuk surga atau pasti masuk neraka? Amin surga. Amin surga. Harus ada pastinya, Philip. Pasti. Nah, karena kehidupan, kan ada yang bilang gini kan, ada yang gini. Kehidupan itu harus yang pasti-pastilah, ya kan? Pasti masuk surga. Karena itu berbicara tentang iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dan itu juga merupakan janji Tuhan. Ya kan? Karena dikatakan begini di dalam Yohanes, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Karena di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Nah, kalau berbicara tentang pasti masuk surga, itu berbicara iman kita. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, di situ juga kita pergi. Ada tapinya lagi. Kembali lagi kepada apa? Perbuatan. Nah, ingat, saya sudah sering mengatakan bahwa Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, yang pertama kali dia menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dia berjanji toh, dia akan datang yang kedua kali. Apakah kedatangannya itu menyelamatkan lagi manusia dari dosa? Tidak. Dia datang untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan saudara dan saya. Itu yang dia minta. Makanya ada gereja-gereja, mereka kalau Katolik ya, KMM dan teman-teman yang lain, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi Tuhan Yesus datang itu dia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya Tuhan Yesus datang untuk meminta pertanggungjawaban kita. Makanya tidak ada lagi bilang, Tuhan jangan itu istriku, Tuhan jangan, itu suamiku, Tuhan jangan, itu anakku, Tuhan jangan. Oh, tidak ada begitu. Masing-masing mempertanggungjawabkan. Karena itu tahta, makanya dikatakan kan tahta pengadilan Kristus. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi untuk mensupport kita, mengingatkan kembali kita, menyadarkan kepada kita bahwa kita hidup itu punya tujuan. Mati saja orang punya tujuan. Karena apa? Tujuannya apa? Untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kan Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Barang siapa percaya kepadaku, dia tetap hidup walaupun dia sudah mati. Jadi akhir dari kehidupan manusia itu adalah kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal.
awal dari kehidupan manusia itu, ya, ketika dia sudah mati. Contoh, cabai itu begitu kita buang langsung dia tumbuh kan? Enggak, dia pasti busuk dulu. Dia busuk dulu baru dia tumbuh. Jadi seperti itu proses. Nah, kembali lagi, Yeremia mengatakan, sebelum kamu ada di rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Berarti Allah sudah mengenal kita. Sampai kita lahir dia sudah tetapkan kita mau jadi seperti apa. Makanya hidup itu harus mengucap syukur. Di Tesalonika mengatakan kan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Halnya apa? Mau senang, susah, kita mengucap syukur. Bahkan dikatakan kalau orang Kristen, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak saat ini, di dalam Wahyu 13 ayat 14. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Coba bayangkan, orang mati kita disuruh bahagia. Keluarga kita mati, kita coba tanya tetangga kita sebelah. Dengerti aku saya bilang tetangga. Kenapa? Iya, saudara saya meninggal. Wih, berbahagialah. Oh, kita datang marah-marahin ya. Tapi firman Tuhan katakan, karena itu tadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka dikatakan dalam kematian berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak saat ini. Karena dia sudah beristirahat dari jerih lelahnya. Dan perbuatannya akan menyertainya, yaitu tadi kembali bertanggung jawab atas perbuatan kita. Nah, saudara-saudaraku, firman ini juga mengingatkan kepada saya. Bukan berarti kalau saya sudah memang bukan ini kan memang hamba Tuhan, pekerjaannya hari-hari itu. Tapi ingatlah, kita diberikan waktu oleh Tuhan itu 24 jam. Bagaimana untuk kita mengatur waktu kita untuk Tuhan? Ya, jangan kita terlalu serakah dengan waktu. Ingat siapa pemberi berkat di dalam kehidupan kita? Siapa sumber berkat dalam kehidupan kita? Yaitu Tuhan Yesus. Ya kan? Bahkan Tuhan Yesus bilang, walaupun kamu tidak setia, aku setia. Ya kan? Kadang-kadang saudara-saudara, ketika kita ya sekali-sekali, jangan karena mau pasca saja melihat film The Passion of Christ itu, sekali-sekali kita putar bagaimana. Kan ada itu kadang-kadang di YouTube ada tiba-tiba muncul bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya teladan yang baik. Ya, kasihan. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan susahnya dia hidup, dia harus menjadi manusia sama seperti kita dan dia merasakan semuanya itu. Nah, satu lagi saudara, dalam kehidupan kita biarlah hanya Tuhan yang mengasihani kita. Kalau orang manusia yang mengasihani kita, kita akan menjadi bahan pembicaraan, kita akan menjadi bahan cemoohan. Tapi kalau Tuhan yang mengasihani kita, dia akan memberikan kita jalan keluar. Dia akan pasti menolong kita. Nah, saudara-saudaraku, firman ini biarlah mengingatkan kita, menguatkan kita untuk kita bersama-sama terus di dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang saudara-saudara lakukan, ingatlah, saudara melakukan segala sesuatunya itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Ingat, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, dalam persekutuan seperti ini juga ingat bahwa kita ini adalah tiang, ya, tiang doa. Kalau kita saling melengkapi, kita duduk bersama, kita saling melengkapi, kita saling mendoakan. Firman Tuhan katakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir bersama dengan mereka. Puji Tuhan, saudara-saudara, lebih dari 2-3 orang. Makin banyak, makin sering kita mengadakan persekutuan yang kita lakukan tiap bulan sekali. Kak Meme sudah mengatakan bahwa di minggu pertama, di hari Jumat, kalau misalnya minggu ini tidak bisa hadir, misalkan minggu depan hadir. Jangan minggu ini tidak hadir, minggu depan tidak hadir, minggu berikutnya tidak hadir. Gitu kan? Oh ya, aku belum dapat arisan, hadirlah.